Perkenalkan, nama saya Agus Yusroni, NIM 18104167735. Jurusan Ekonomi Manajemen. Mata kuliah yaitu Perilaku Organisasi. Hari tanggal Kamis 21 Januari 2021. Kelas Manajemen Pagi C. Dosen yaitu Bapak Adi Mursalin, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir perilaku organisasi kelas pagi C. Yang pertama yaitu soal bagian A. Soal bagian A berkenan dengan kegiatan Anda di Google Classroom. Yang pertama yaitu berapa kali Anda hadir dalam kuliah. Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku organisasi? Jawab, saya hadir 14 kali. Kenapa saya harus hadir? Karena mata kuliah perilaku organisasi ini adalah mata kuliah yang dalam kuliah ini saya harus mengikutinya, dan saya ingin mendapatkan pendidikan dan ilmu yang baru dalam kuliah perilaku organisasi tersebut. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan tugas tekstur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Yang pertama yaitu jawab, berkenan dengan kegiatan Anda di Google Classroom di atas, maka saya hanya menjelaskan tugas yang diberikan Pak Adi Mursalin dan saya kerjakan dalam classroom tersebut. Yang pertama yaitu tentang ringkasan. Penjelasan perilaku OB adalah studi-studi akademis tentang bagaimana orang bertindak dalam kelompok. Manfaatnya saya mengetahui studi akademis tentang bagaimana seharusnya bertindak dalam kelompok tersebut. Yang kedua yaitu memahami tentang perilaku organisasi serta aspek perilaku organisasi seperti people, struktur, teknologi, lingkungan, dan mengetahui tentang perilaku organisasi. Manfaatnya itu, saya bisa mengetahui tentang perilaku organisasi yang seperti people, struktur, teknologi, lingkungan, dan mengetahui tentang perilaku tersebut. Yang kedua yaitu menjelaskan isi dalam video. Video pertama menjelaskan tentang apa itu perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja. 4. Yang saya peroleh adalah mempelajari tentang bagaimana seseorang atau individu bertindak dan berperilaku dalam suatu organisasi, termasuk mempelajari bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka bekerja sama dalam struktur organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka serta interaksinya dengan lingkungan eksternal organisasi. Video yang kedua itu berjudul Mengenal Perilaku Organisasi. Perilaku organisasi menurut Stephen F. Robbins adalah bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi. 4 yang saya peroleh itu mengaplikasikan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi tersebut. Video ketiga berjudul Pengertian Perilaku Organisasi dan Kepuasan Kerja. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja. Selanjutnya saya juga mengerjakan soal UTS dengan menggunakan Google Classroom. 4 yang saya peroleh yaitu saya bisa mengetahui pentingnya Google Classroom untuk bahan ajar, apalagi di musim pandemi saat ini kita tidak bisa belajar tatap muka. Oleh sebab itu kita menggunakan Google Classroom tersebut. Soal nomor 3. 4. Apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku organisasi melalui Google Classroom? 4-nya ialah saya bisa mengenal dan memfungsikan Classroom sebagai bahan ajar dalam mempelajari mata kuliah perilaku organisasi ini meskipun tidak tatap muka atau offline. Google Classroom ini sangat membantu sekali bagi saya terutama di musim pandemi ini. Itulah soal bagian A. Selanjutnya kita menjawab soal bagian B. B ini berkenaan dengan teori perilaku organisasi. Soal nomor 1 yaitu ada berapa bidang ilmu yang
ikut mempelajari kontribusi dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasian. Jelaskan. Di sini ada 5 bidang. Yang pertama yaitu psikologi. Psikologi adalah ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Oleh karena itu, para psikologi melibatkan diri mereka dalam studi dan usaha untuk memahami perilaku individu. Yang kedua yaitu sosiologi. Pusat perhatian sosiologi mempelajari sistem sosial di mana para individu memainkan perannya. Artinya sosiologi tersebut mempelajari manusia dalam hubungnya dengan manusia lain. Selanjutnya yaitu psikologi sosial. Ilmu psikologi sosial mempelajari perilaku antar pribadi dalam arti berusaha mencari penjelasan tentang bagaimana dan mengapa para individu berperilaku tentu dalam kegiatan kelompoknya. Kontribusi untuk perilaku organisasi yaitu bagaimana menerapkan perubahan dan bagaimana mengurangi hambatan agar suatu perubahan dapat diterima, mengukur dan memahami serta mengubah sikap, pola komunikasi dan cara-cara bagaimana kegiatan kelompok memenuhi kebutuhan individu. Selanjutnya itu antropologi. Antropologi mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk manusia dan aktivitasnya. Hal yang dapat diambil dari antropologi untuk perilaku organisasi seperti perbedaan fundamental dalam nilai. Selanjutnya yaitu ilmu politik. Para ilmu politik mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Berbagai hal yang dapat diambil dari ilmu politik oleh perilaku organisasi adalah struktur konflik, alokasi kekuasaan, dan bagaimana orang memanipulasikan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Pentingnya pengertian organisasi dan unsur-unsur organisasi. Pengertian organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur organisasi yaitu personil atau men. Itu pertama. Untuk unsur ini merupakan unsur terpenting yang dimiliki dalam suatu organisasi, di mana dalam suatu organisasi terdapat personil. Personil yang mempunyai tingkat jabatan dan fungsi kerja masing-masing disesuaikan dengan jenis suatu organisasi tersebut. Yang kedua yaitu kerjasama atau teamwork. Unsur ini merupakan unsur penting dalam suatu organisasi, di mana dengan adanya kerjasama maka suatu tujuan organisasi bisa tercapai. Yang ketiga yaitu tujuan organisasi. Unsur ini merupakan tolak ukur atau cara pandang suatu organisasi dalam kerja untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu peralatan. Unsur ini lebih kepada peralatan yang mendukung dalam suatu organisasi atau sebagai sarana. Yang kelima yaitu lingkungan. Unsur ini lebih kepada aspek lingkungan seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi sebagai pendukung dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Selanjutnya yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam ini sangat penting juga. Dalam sumber daya alam kita bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3, bagaimana hubungan organisasi dengan manusia? Jelaskan jawaban Anda dengan contoh. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan seseorang atau sekelompok orang untuk berinteraksi dalam sebuah organisasi. Dibutuhkan kerjasama antara para petinggi organisasi dan anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik. Jadi hubungan antar manusia dan organisasi ialah mereka saling ada ikatan karena sebuah organisasi terbentuk dari manusia tersebut. Contohnya sekumpulan komunitas anak motor Jupiter untuk membentuk sebuah organisasi. Soal nomor 4 yaitu uraikan jenis-jenis kekuasaan yang Anda ketahui dan berikan contohnya. Kekuasaan rujukan, saya ngambil contoh kekuasaan rujukan.
atau reference power. Kekuasaan rujukan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Contohnya, yang memimpin banyak karena kepribadiannya dan karirnya. Soal nomor 5 itu, apakah yang dimaksud dengan persepsi? Pada prakteknya kadang-kadang terjadi kesalahan dalam mempersepsikan orang lain. Sebutkan dan jelaskan kesalahan yang dimaksud. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang peroleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Kesalahan-kesalahan atau keliru-keliru dalam persepsi tentang sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu kesalahan atribusi, yaitu kesalahan kita dalam memahami penyebab perilaku orang lain yang disebabkan kurangnya persepsi atau persepsi kepada orang tersebut kurang atau tidak utuh. Yang kedua yaitu efek halo, yaitu kesalahan persepsi yang disebabkan karena salah mempersepsikan seorang pada kesan pertama. Yang ketiga yaitu stereotip, yaitu mengeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Yang keempat itu prasangka. Yang kelima yaitu gegar budaya. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 6. Nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud dengan motivasi. Jelaskan terhadap proses motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas arah dan ketentuan seseorang individu untuk mencapai tujuan. 3 elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketentuan. Tahap proses motivasi yaitu yang pertama yaitu kebutuhan atau needs. Kebutuhan merupakan suatu kekurangan dalam pengertian keseimbangan. Kebutuhan tercipta apabila terjadi ketidakseimbangan yang bersifat fisiologis atau psikologis. Yang kedua yaitu dorongan atau drive. Suatu dorongan dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu kekurangan disertai dengan pengarahan. Dorongan tersebut berorientasi pada tindakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga itu tujuan atau goals. Suatu tujuan dari siklus motivasi adalah segala sesuatu yang akan meredakan suatu kebutuhan dan akan mengurangi dorongan. Jadi, pencapaian suatu tujuan cenderung akan memulihkan ketidakseimbangan menjadi keseimbangan yang bersifat psikologis dan psikologis. Selanjutnya menjawab soal nomor 7. Nomor 7. Berikan penjelasan uraian Anda yang dimaksud dengan kekuasaan serta contohnya. Jawab, kekuasaan adalah kewenangan yang dapat oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi tingkatan laku yang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Contoh dalam perusahaan, manajer mengatur karyawan dalam sebuah perusahaan yang tersebut. Manajer yaitu dia adalah suatu atasan, jadi dia dapat berkuasa dalam sebuah perusahaan yang tersebut. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 8. Nomor 8, jelaskan perbedaan antara mood dan emosi. Berikan contoh dalam dunia kerja. Jawab, emosi dan mood merupakan dua perbeda. Emosi adalah reaksi yang ditunjukkan seseorang pada sesuatu, misalnya marah, sementara mood alias suasana hati adalah perubahan emosi ketika seseorang kehilangan fokus pada suatu hal. Contoh dalam dunia kerja, emosi sebagai atasan memarahi karyawan yang tidak becus dalam kerja atau tidak sengaja bisa mengeluarkan kata-kata kotor. Itu emosi. Yang kedua yaitu mood dalam dunia kerja, misalnya yaitu suasana hati di mana dalam mengerjakan suatu tugas dalam kerja tersebut kehilangan fokus atau tidak konsen dan merasa lesu.
Bila sini saya akan menjawab soal nomor 9. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan kepribadian? Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kepribadian manusia. Jawab, kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Tipe-tipe kepribadian manusia yaitu ada 4. Yang pertama, sanguinis. Sanguinis, orang dengan tipe kepribadian sanguinis cenderung hidup optimis, ringan, dan riang. Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi tinggi akan risiko. Yang kedua yaitu pragmatis. Seseorang dengan kepribadian pragmatis biasanya adalah orang-orang yang cinta damai. Tipe-tipe ini biasanya mencarikan keharmonisan antar pribadi dan hubungan dekat yang membuat orang-orang pragmatis menjadi pasangan yang setia dan orang tua yang penuh kasih. Yang ketiga yaitu koleris. Seseorang dengan kepribadian koleris biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Orang yang koleris terkenal sangat cerdas, analitis dan logis, sangat praktis dan langsung. Tetapi tipe ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah. Yang keempat yaitu melankolis. Orang-orang dengan kepribadian melankolis menyukai tradisi. Misalnya wanita memasak untuk laki-laki. Laki-laki membuka pintu bagi wanita. Tipe melankolis rata-rata mencintai keluarga dan teman-temannya, tidak seperti orang-orang sanguinis. Baiklah, itu saja jawaban UAS ujian akhir semester dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.